warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahratul Jannah, NIM E2019-2099, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah 3 YIN Jember. Di video kali ini saya akan menganalisis tentang materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak Wadud selaku dosen pembimbing Konim Makro Islam, yaitu tentang uang, inflasi, dan pengangguran, yang mana ketiganya ini saling berkaitan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS. Setiap orang pasti menginginkan agar dirinya dapat menggunakan uang di luar batas. Kita pasti berharap akan memegang uang berapapun yang kita inginkan. Tapi, tahukah Anda bahwa peredaran uang yang terdapat di masyarakat ini akan menyebabkan kerugian bagi negara? Mari pahami alurnya terlebih dahulu dari pengangguran yang sekarang sedang menjamur di masyarakat. Siapa sih yang ingin menjadi pengangguran? Tentunya tidak ada, bukan? Kita tahu bahwa seluruh biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa kita bayar dengan adanya uang. Lalu dari mana kita mendapatkan uang tanpa memiliki sebuah pekerjaan? Dari sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa tanpa adanya pekerjaan kita tidak dapat menghidupi kebutuhan dalam waktu yang beberapa lama. Pengangguran mungkin hanyalah sebuah kata yang tidak ada artinya bagi orang-orang awam. Namun bagi sebuah negara ini menjadi hal yang sangat diperhitungkan. Pengangguran sendiri memperlihatkan sebuah kondisi perekonomian serta menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Di mana semakin banyak pengangguran maka akan menurunkan tingkat perekonomian suatu negara serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pengangguran dengan persentase yang sangat tinggi. Bagaimana tidak, peningkatan jumlah penduduk Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Namun peningkatan jumlah lapangan pekerjaan justru tidak sebesar jumlah tingkat penduduk. Hal inilah yang juga menjadi penyebab banyaknya pengangguran di Indonesia. Banyak definisi terkait pengangguran yang telah diungkapkan oleh para ahli di masing-masing disiplin ilmunya. Pada intinya, pengangguran diartikan sebagai masalah yang serius dalam suatu negara. Pengangguran merupakan orang yang masuk dalam angkatan kerja dalam rentan umur 15-64 tahun yang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesempatan kerja yang tidak sesuai dengan pelamar kerja atau tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan pekerja, turunnya pengeluaran total, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Hal ini dapat diatasi dengan beberapa cara, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan, memberikan pelatihan kerja, menyelenggarakan bursa tenaga kerja, penyediaan informasi lowongan kerja, meningkatkan jiwa kewirausahaan, serta meningkatkan peredaran modal usaha. Pemerintah sendiri telah memberikan pelatihan gratis untuk memberikan ilmu bagi para pengangguran agar mereka dapat bekerja dengan baik dengan memanfaatkan skill yang telah mereka terima pada saat pelatihan. Adanya kebijakan ini seharusnya tidak ada lagi batas serta perbedaan antar kalangan masyarakat, karena pada hakikatnya seluruh masyarakat berhak mendapatkan ilmu tanpa memandang dari mana mereka berasal. Masalah pengangguran sendiri tergantung dari macam-macam jenisnya. Ada pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran struktural, dan pengangguran siklikal. Pengangguran friksional terjadi akibat perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran yang tersedia. Pengangguran musiman terjadi karena pergantian atau perubahan musim. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur ekonomi suatu negara, dan pengangguran siklikal terjadi karena krisis ekonomi sehingga pemutusan hubungan kerja. Di masa pandemi saat ini, sangat banyak orang yang menganggur disebabkan karena banyak perusahaan yang ada di Indonesia menghentikan kegiatan operasinya. Banyak dari perusahaan tersebut menutup total dengan para karyawannya di PHK sepihak karena penjualan menurun yang mengakibatkan perusahaan merugi. Hal tersebut dapat menambah jumlah orang yang menganggur dan berakibat pada tingkat pengangguran. Masalah serius yang dihadapi suatu negara tidak hanya pengangguran, tetapi juga masalah inflasi. Inflasi juga menjadi masalah serius di seluruh negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Tingkat rendahnya fluktuasi dari inflasi akan berdampak pada seluruh sektor perekonomian yang ada di masyarakat. Tinggi rendahnya inflasi akan mempengaruhi harga barang-barang umum yang nantinya akan berdampak pada kemampuan konsumsi masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa inflasi adalah kecenderungan naiknya harga
secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Inflasi juga dapat diartikan sebagai jumlah uang yang beredar di masyarakat umum. Inflasi akan menyebabkan menurunnya nilai suatu mata uang dalam suatu negara. Terjadinya inflasi akan menyebabkan jumlah mata uang yang beredar di masyarakat akan naik secara terus-menerus karena adanya peningkatan harga barang dan jasa. Penyebabnya yaitu yang pertama adalah inflasi permintaan atau demand pull inflation. Terjadi karena permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Yang kedua adalah inflasi penawaran atau cost push inflation. Hal ini terjadi karena penurunan penawaran sedangkan permintaan tinggi atau akibat dari kenaikan biaya produksi. Dan yang terakhir adalah inflasi campuran atau mixed inflation. Terjadi karena permintaan barang yang tinggi, sedangkan persediaan barang sedikit dan biaya produksi naik, dan terjadi kenaikan harga barang secara terus-menerus. Macam-macam inflasi berdasarkan sifatnya atau laju inflasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama inflasi merayap atau creeping inflation. Inflasi ini terjadi di bawah 10% dalam setahun. Inflasi menengah atau galloping inflation terjadi 10-30% dalam setahun, dan inflasi tinggi atau hyperinflation terjadi di atas 100% dalam setahun. Dalam ekonomi Islam, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu natural inflation atau inflasi yang terjadi secara alami seperti terjadi karena bencana alam, dan human error inflation terjadi karena sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan. Inflasi ini akan berdampak pada perekonomian suatu negara, seperti menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, meningkatkan kecenderungan berbelanja, dan mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif seperti penumpukan kekayaan. Dari kedua masalah ekonomi tersebut telah berusaha ditekan oleh pemerintah karena apabila terlalu tinggi juga tidak akan berdampak baik bagi perekonomian suatu negara yang bersangkutan. Tetapi tahukah Anda bahwa kedua masalah serius ini dapat saling berhubungan satu sama lain? Seperti yang pernah diungkapkan oleh Keynes bahwa variabel moneter dan variabel ekonomi real saling berhubungan sangat kuat. Variabel moneter di sini adalah tingkat inflasi dan variabel ekonomi real adalah pengangguran. Hubungan antara tingkat harga yang dicerminkan oleh inflasi dengan tingkat pengangguran ini dijelaskan dalam kurva Phillips yang menyatakan bahwa tingkat harga pada suatu periode tertentu dapat dijelaskan dengan kondisi tingkat pengangguran sekarang. Lalu bagaimana kedua indikator ini saling berhubungan? Sebuah inflasi yang tinggi dalam jangka pendek berarti mengartikan bahwa adanya pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara. Akan tetapi sebaliknya, jika sebuah inflasi terjadi secara berkepanjangan, ini justru akan berdampak buruk bagi perekonomian dalam suatu negara. Kenaikan tingkat inflasi secara otomatis akan meningkatkan tingkat harga barang umum dan harga barang masyarakat yang akan menjadi mahal. Dan hal ini akan berdampak pada sektor real. Hal ini menyebabkan harga barang-barang faktor produksi semakin mahal, sehingga perusahaan akan mengurangi produksi barangnya karena permintaan di masyarakat menurun. Akibatnya, penurunan produksi barang mengakibatkan jumlah jam kerja ikut menurun, sehingga jumlah jam kerja pada perusahaan menjadi tidak efisien. Karena adanya peristiwa ini, maka perusahaan akan lebih memilih untuk mengurangi jumlah pekerja dengan melakukan PHK. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran di masyarakat, dan inilah hubungan antara inflasi dan juga tingkat pengangguran. Lalu bagaimana keterkaitan antara uang dengan inflasi dan pengangguran? Sebelum kita membahas hal tersebut, ada baiknya jika kita mengetahui sekilas tentang uang itu sendiri. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya terdiri dari uang logam dan uang kertas. Menurut lembaga yang mengeluarkannya terdiri dari uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam, dan uang giral berupa cek, giro, dan lain sebagainya. Menurut jenis-jenis uang terdiri dari uang penuh dan uang tanda. Tentunya uang ini berfungsi sebagai alat tukar dan alat transaksi dalam menjalankan perekonomian di suatu negara. Selanjutnya adalah kaitan antara uang dengan inflasi dan pengangguran. Peredaran jumlah uang yang beredar sudah pasti akan menyebabkan inflasi semakin meningkat. Lalu yang terjadi adalah akan diikuti dengan kenaikan harga-harga barang di pasar. Inflasi yang tinggi mengartikan bahwa kemampuan masyarakat untuk membeli atau mengonsumsi suatu barang akan berkurang. Dalam sektor real pun demikian. Kenaikan harga-harga ini akan menyebabkan
harga barang produksi ikut naik yang nantinya akan diikuti oleh kenaikan harga barang itu sendiri. Namun permintaan akan barang justru akan menurun karena kenaikan barang tersebut, sehingga perusahaan harus mengurangi jumlah produksi. Pengurangan jumlah produksi ini akan menggunakan sedikit tenaga kerja, sehingga yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah pegawai yang sedikit. Pengurangan ini akan menyebabkan peningkatan pengangguran di Indonesia. Dari mana peristiwa ini dimulai? Dari jumlah peredaran uang, semua akan dipengaruhi. Oleh karena itu, Bank Sentral sangat berperan penting untuk mengatur jumlah peredaran uang tersebut agar dampak yang dirasakan oleh masyarakat tidak terlalu besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.